salam kita baca niat dan doa mengawali taklim atau belajar kita di malam hari ini yang membawa lembaran fotokopi sakit dibuka. Monggo salam kita niat belajar sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aktubu abadal abidin wa dahrad dahirin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam majlis kajian fikih yang menjadi salah satu daripada ibadah yang paling dibenci oleh setan, sehingga setan lebih takut melihat satu orang yang belajar ilmu fikih ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, kita bersyukur masih dipilih oleh Allah untuk tetap istiqamah belajar ilmu fikih. Semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala sempurnakan iman kita sehingga kita nantinya di penghujung hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Safinatun Najah. Kemarin kita bahas bersama bab tanda baligh. Tanda-tanda baligh ada 3. Kemarin sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah ada yang khusus untuk laki-laki, untuk perempuan, ada yang hanya untuk laki-laki. Di antaranya adalah haid bagi perempuan saja. Fil unsa litis isinin. Haid bagi perempuan itu adalah tanda baligh. Jadi yang menjadikan seorang wanita dikatakan sudah balighah, sudah sampai ke umur baligh adalah datangnya darah haid di umur 9 tahun atau menjelang umur 9 tahun. Sebagian ulama mengambil akal paling sedikitnya batasan seseorang itu sudah dikatakan baligh, yaitu umur 9 tahun kurang 16 hari. Itu kalau dia haid maka sudah dikatakan dia masuk umur baligh. Kemudian sekarang kita masuk di bab yang selanjutnya, yaitu faslun surutu ijza'il hajar. Di sini musannif mempersingkat pembahasan. Jadi kalau dijelaskan panjang secara rinci, ini bab istinja sebenarnya.
Bab istinja. Kita singgung sedikit masalah istinja. Kalau di sini beliau musannaf pengarang kitab langsung menjelaskan syarat istinja dengan batu. Jadi tidak dirinci apa itu istinja. Yang pertama yang perlu kita fahami, Bapak Ibu, tidak ada satupun waktu dalam sehari kecuali kaulah panjenengan pasti menjalankan istinja. Maka istinja itu sendiri menjadi wajib untuk dipelajari dan wajib untuk dilakukan, terutama jika kanal kharij mulawisan, jika kotoran yang keluar itu mengotori pakaian atau tubuh kita. Yang itu menjadi sebab salat kaulah panjenengan tidak akan pernah sah kalau najisnya tidak bersih. Nah, makanya istinja ini satu ibadah yang mungkin kita anggap remeh, tapi pengaruhnya begitu besar para hadirin. Jadi kalau ada orang buang air kecil, mohon maaf, kok nggak istinja, walaupun dia sholatnya ribuan rakaat, percuma, nggak akan diterima sama Allah karena najis. Belum lagi karena dia nggak istinja, akhirnya sebagian najis itu kena ke pakaiannya. Dan dia nggak paham cara mensucikan dengan baik, dia cuci pakaian yang najis tadi, dicampur aduk dengan pakaian yang lain. Gara-gara nggak bersuci, nggak istinja, kemudian terkena najis sedikit pakaiannya, satu rumah bisa najis semua pakaiannya. Nah, maka ini pentingnya kita belajar ilmu fikih, karena di sini juga ada ancaman. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Nabi SAW pernah berjalan di qabraini. Nabi pernah lewat dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua kuburan ini, kata Nabi Muhammad, sedang disiksa oleh Allah. Dan Nabi juga katakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dua kuburan ini disiksanya bukan karena perkara yang besar, bukan karena dosa besar, tapi justru karena perkara yang remeh, perkara yang kecil tapi diremehkan, akhirnya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Fakana, yang satu kata Nabi Muhammad, la yastatiru minal baul. Kuburan yang satu ini yang sedang disiksa karena dia tidak beristinja ketika kencing. Jadi enggak total membersihkan najisnya. Nah, itu kan remeh sebenarnya. Bahkan mungkin sudah menjadi hal yang biasa di kalangan orang awam itu buang air kecil tanpa istinja. Tapi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya tadi, kalau direntet para hadirin itu kemana-mana jadinya. Misal ada satu orang, dia tidak istinja, dia buang air kecil, kencing, tidak istinja, langsung dia pakai lagi celananya. Begitu di rumah, waktunya dia ganti celana, kotor itu celananya, dicuci sama istrinya. Istrinya nggak ngerti itu kalau celana najis, dicampur sama pakaian yang lain, dimasukkan semua ke mesin cuci, kasih sabun. Di situ campur, ada pakaian istrinya, ada pakaian anaknya, ada mukennah istrinya. Akhirnya apa? Gara-gara perbuatan satu orang yang dia tidak mau beristinja, satu rumah sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan meremehkan masalah istinja. Kemudian yang kedua, kuburan yang satunya lagi, kata Nabi Muhammad, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana yamsi bin namimah, karena orang ini suka mengadu domba, seneng oleh nyawang ciang ribut, itu seneng, suka menebar fitnah, suka ngajak orang untuk memusuhi dan membenci. Maka kedua-duanya akan disiksa. Maka di saat itu juga ini salah satu dalil amaliyah kita. Kenapa kita kalau ziarah selalu bawa bunga? Nah, ini dalilnya ya hadis ini. Ini hadis sahih. Hadis yang kami bacakan ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhada jaridatan. Nabi mengambil pelepah daun kurma, dua pelepah daun kurma, dan diletakkan
dua-duanya satu-satu di atas kuburan yang sedang disiksa tadi. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Kata Nabi Muhammad, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan daun ini, daun kurma yang aku letakkan di atas kedua kuburan yang sedang disiksa ini, Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya selama daunnya belum kering. Selama daunnya belum kering. Nah, ini kemudian menjadi amaliyah kita di Indonesia. Kenapa kita kalau ziarah ke kubur orang tua, ke kubur keluarga, kakek, nenek, guru, kita menebarkan bunga di atas kuburan beliau. Jadi dalilnya adalah berharap dengan selama bunga tersebut belum kering, maka Allah akan memberikan keringanan, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan jadikan daun tersebut berzikir untuk orang yang di bawahnya, yaitu orang yang dikubur. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh itu nggak ada diajari Nabi itu, nebarkan bunga. Itu satu hal yang sesat. Nah, ini dalilnya. Kalau urusan bunganya apa kan setiap negara punya tanaman berbeda-beda. Nah, seandainya Nabi kan nyuruhnya daun kurma. Nah, sekarang coba jenengan mau ziarah kubur betul daun kurma, sakit mboten? Teng pundi? Satu pohon mahal, nggih. Satu pohon ukuran 2 meter atau 1,5 meter itu bisa 500.000. Berarti mau ziarah kok kedah modal banyak nih. Nah, ini makanya diganti. Nah, seandainya pakai daun pisang nggih sakit, pokok ndak izin, gitu kan? Nah, bisa aja karena memang daun intinya gitu loh. Nah, untuk menghormati ben boten kok napa niku kelihatan tidak menghormati, kita pakai daun yang biasa, kita ambil bunga-bunga yang indah yang memang tanaman asli itu. Nah, jadi itu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada pembahasan kita masalah istinja. Istinja niku penting, Ibu, terutama diajarkan kepada anak-anaknya cara beristinja yang benar. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, istinja itu ada 3 cara. Istinja niku ada 3 caranya. Yang pertama, yang paling sempurna, paling afdol, yaitu istinja dengan batu kemudian disusul dengan air. Istinja dengan batu kemudian menggunakan air. Itu yang paling afdal. Yang kedua, istinja hanya dengan air saja. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita seringnya istinja hanya dengan air. Yang ketiga, istinja dengan batu. Istinja dengan batu saja. Jadi dulu kita masih ingat ketika kita belajar bab istinja ini, sebelum ditutup kajian, guru kita itu mengatakan, setelah pelajaran ini, nanti kalau kalian istinja cari batu. Buat apa? Kata guru kita, ilmu itu, kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, al ilmu alaik hatta ta'mal bih. Ilmu itu untuk diamalkan. Jenengan kalau jenengan ngaji, buat apa coba kalau diamalkan? Kata guru saya itu gitu. Lah ini kita sudah ngaji nih. Ngaji kadang nggih napa ngantuk-ngantuk belani ngaji lah kok tidak diamal nih kan eman-eman. Kata guru saya itu, nanti setelah pelajaran ini kok ternyata kalian mau buang air kecil, ambil batu. Ambil batu. Walaupun di pondok air banyak. Untuk apa? Niat walaupun seumur hidup sekali. Nyoba aja itu. Nyoba aja. Nah, mungkin ini nanti akan menjabar, mungkin ada di antara panjenengan yang juga pernah sebenarnya mengamalkan istinja bil hajar walaupun nggak pakai batu yang sesungguhnya. Yaitu para ulama mengatakan boleh istinja dengan batu atau sesuatu yang fungsinya sama seperti batu. Sesuatu yang fungsinya sama seperti batu. Batu ini fungsinya apa? Mengangkat najis. Mengangkat najis. Nah, sesuatu yang kiranya sering dipakai
ketika tidak ada air untuk mengangkat najis ini kenapa biasanya? Tisu. Nah, sehingga para ulama mutaakhirin, ulama yang akhir membahas bagaimana hukum istinja menggunakan tisu. Biasanya datang pesawat atau di di beberapa tempat-tempat ya, seperti di hotel-hotel yang mungkin di situ tidak disediakan air. Nah, itu pakai tisu gimana hukumnya? Boleh. Menggunakan tisu itu sama dengan kita istinja bil hajar. Nah, kemudian tujuan daripada istinja. Jadi kalau tadi kan ada 3 cara kita beristinja. Yang pertama menggabungkan 2, yaitu air dan batu. Yang kedua adalah air, yang ketiga adalah batu. Kalau disuruh milih, kalau milih air dan batu, kira-kira lebih afdal mana? Air, lebih afdal air. Karena pasti akan muncul pertanyaan kalau kita membahas tentang istinja dengan batu. Pasti najis itu kan nggak mungkin bersih total, gitu kan? Nah, akan muncul pertanyaan, itu kan najis, gimana hukumnya? Dimaafkan. Jadi kalau misal di dalam keadaan terdesak, kalau panjenengan nggak bisa istinja dengan air, sehingga kita harus istinja dengan tisu atau dengan batu, maka seandainya kok nggak bersih, tidak bersih total, masih ada bekas-bekas, gimana hukumnya? Itu dimaafkan. Jadi seandainya jenengan sholat jenengan tetap sah, tidak jadi masalah. Makanya para ulama mengatakan yang paling afdol itu ya digabungkan dua-duanya, dengan batu juga dengan air. Kalau harus memilih, maka pilih air, karena air itu mengangkat bersih kotoran. Kemudian makna atau arti daripada istinja. Istinja adalah izalatul kharij an-najisi al-mulawwis minal farji anil farji, menghilangkan sesuatu yang najis, menghilangkan sesuatu yang najis dari kemaluan, menghilangkan sesuatu yang najis dari kemaluan yang keluar dari kemaluan yang mengotori di sekitar kemaluan, yang mengotori di sekitar kemaluan, bima'in, menggunakan air, au hajarin, atau batu, menggunakan air atau batu. Nah, jadi dari definisi istinja ini bisa kita pahami, istinja niku intinya membersihkan kotoran dengan air atau batu. Kalau yang khusus dengan batu saja tanpa air, niku sebagian ulama mengatakan namanya bukan istinja, namanya istijmar. Namanya istijmar. Lek wau istinja niku saged dengan air, nggih saged dengan batu, tapi lek khusus namung dengan batu namanya istijmar. Namanya istijmar. Karena ini kaitannya dengan najis yang menghalangi keabsahan daripada salat kaula panjenengan, maka hukum istinja niku hukumnya wajib. Istinja niku hukumnya apa? Wajib. Walaupun para ulama membahas detail, para hadirin, wonten istinja niku sing hukume napa? Mubah. Istinja hukumnya mubah. Mubah itu dilakukan boleh, enggak dilakukan boleh. Nah, kapan itu? Istinja mubah. Kalau sudah dikatakan mubah berarti ini istinjanya bukan kaitannya dengan najis lagi. Istinja, mohon maaf, istinja dari keringat di sekitar kemaluan. Keringat di sekitar kemaluan itu kan nggak najis itu. Itu hukumnya mubah. Ada lagi istinja makruh. Istinja makruh. Jadi kita lakukan, kita nggak dosa, tapi kita tinggalkan, kita malah dapat pahala. Istinja makruh. Dan sama, ini bukan kaitannya dengan najis, yaitu istinja
ketika buang angin. Buang angin kok istinja. Jenengan buang angin, mohon maaf bahasa mudahnya kentut. Kentut kok istinja, itu malah makruh. Kenapa kok makruh? Karena bikin was-was. Lu ngentut aja kok istinja. Kan? Nah, kalau jenengan ngentut sehari 50 kali berarti istinja 50 kali. Kan bikin was-was akhirnya itu. Riwi kamar mandi, enggak perlu. Enggak perlu makruh hukumnya. Wonten malih istinja hukumnya haram. Kapan Ibu istinja hukumnya haram? Coba ada yang bisa istinja. Istinja ini kan tadi wajib hukumnya, tapi dados haram. Gimana itu? Gambarannya istinja haram. Gampang gambarannya. Istinja tapi banyune nyolong. Nah, ini yang biasa ngambil punyanya orang, batunya orang, tisunya orang diambil, ya. Haram hukumnya. Sah, bersih, najisnya terangkat, tapi haram hukumnya. Dia dosa. Nah, kemudian kita kembali kepada inti kitab Safinatun Najah. Disebutkan faslun surutu ijza'il hajar. Syarat dikatakan batu itu cukup untuk beristinja. Syarat-syarat ijza'il hajar, batu cukup untuk beristinja. Sama niatun ada 8. Jadi nggak sembarang. Ya. Kalau kita mau istinja dengan batu nggak sembarangan asal-asalan, badan. Jadi ada syaratnya. Makanya paling mudah memang istinja dengan air. Makanya kenapa guru kami mengatakan setelah kajian istinja praktek. Nah, karena kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang air berlimpah. Air berlimpah. Karena kalau sudah pakai hajar itu kita harus perhatian dengan syarat-syaratnya. Jadi syarat batu cukup untuk beristinja itu ada 8 syaratnya. Yang pertama, an yakuna bisalasati ahjar. Hendaknya menggunakan 3 batu. An yakuna bisalasati ahjar, pakai 3 batu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Sebenarnya enggak harus 3 batu. Tapi intinya adalah 3 kali usapan. Intinya jadi kasih di catatan, yang dimaksud 3 batu itu adalah 3 kali usapan. Salas masahat, 3 kali usapan. Kalau pakai 1 batu kok nggak bisa 3 kali usapan, ya berarti harus 3 batu. Kalau ternyata pakai 1 batu kok bisa 3 kali usapan, maka cukup 1 batu. Jadi ini karena ini fikih dasar, kalau kita buka di kitab yang lebih tinggi lagi akan dijelaskan detail oleh para ulama. Maksudnya 3 batu itu maksudnya 3 kali usapan. Nah, jadi batunya, jadi misal ini batu, ini batu, hadirin ya. Kalau kita hanya mencukupkan 1 batu, maka batunya itu harus punya 3 sisi. Jadi nggak bisa batu kecil berarti. Kalau pakai 1 batu, tapi nggak buatan batu kebal nonton. Ya, bangun lah batu kebal ini. Batunya punya 3 sisi supaya yang sudah digunakan untuk mengangkat kotoran tidak jenengan gunakan lagi. Oh, misal sisi ini yang digunakan untuk pertama, berarti usapan yang kedua yang sebelah sini. Nanti usapan yang ketiga yang sebelah sini. Kalau ternyata dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi ini, kok ternyata najisnya masih banyak, maka wajib kita menambah batu yang lain. Tapi kalau cukup, ya sudah. Sisanya yang sedikit itu, atau masih ada bekas sedikit di tempat keluarnya kotoran, itu dimaafkan. Dalam syariat dima'fu itu maksudnya dimaafkan. Nah, nggak dianggap najis, dimaafkan. Kemudian yang kedua, wa an yungkiyal mahal. Batunya bisa membersihkan tempat najis. Batunya bisa membersihkan tempat yang najis. Yang kiranya kalau batu itu dipakai,
kotoran itu bersih, seandainya pun sisa sedikit yang memang nggak bisa dibersihkan dengan batu. Jadi batunya harus benar-benar batu yang bisa mengangkat najis atau menghilangkan najis. Wa an la yajifa an-najisu atau an-najasu, dan najisnya belum kering. Najisnya belum kering. Mohon maaf, kalau misal buang air kecil, jadi selesai buang air kecil langsung diusap dengan batu atau dengan tisu, ya sama. Intinya batu ini pembahasannya bisa diarahkan kepada tisu. Terus ngeten, kalau kaulo panjenengan tidak mendapati air untuk beristinja, adanya tisu atau batu, maka kita nggak boleh menunda lama, harus langsung dibersihkan. Karena syarat menggunakan tisu atau batu itu syaratnya najisnya belum kering. Kalau sudah kering, nggak bisa, harus pakai air kalau sudah kering. Paham ya Pak Ibu? Nah, jadi kalau dengan batu rotok ruwet titik, gini kan? Makanya kadang mikir, isnya apa ruwet-ruwet nggih batu, banyu enek kok. Namanya ilmu, ya. Makanya kita perlu belajar karena kita nggak ngerti para hadirin. Nah, kita ini hidup di akhir zaman yang Nabi katakan nanti di hari kiamat itu bumi ini akan kering. Ya. Bumi ini akan kering. Nah, sehingga kita cari air susah nanti. Gitu. Nanti akan dibalik, keadaan itu dibalik. Yang biasanya banyak air akan menjadi kering, yang biasanya kering akan menjadi banyak air. Makanya di antara Nabi katakan tidak akan datang hari kiamat kecuali jazirah Arab itu sudah menghijau. Nah, sekarang sudah terbukti jazirah Arab sudah mulai menghijau. Nah, jadi lihat itu di perjalanan Mekah Madinah, para hadirin, gurun pasir yang biasanya warnanya coklat sudah mulai muncul rumput-rumput hijau. Jadi apa yang Nabi katakan sudah terjadi. Kenapa? Karena Arab Saudi itu negara yang jarang sekali hujan. Nah, sekarang kita sudah beberapa kali terakhir ya, umrah ini selalu mendapati hujan. Gitu. Padahal dulu hujan itu bisa setahun sekali, 2 kali, 3 kali. Makanya rumah mereka akan pakai tanah liat, ya, karena mereka merasa aman, nggak ada hujan. Tapi kalau sekarang mereka sudah menggunakan bahan bangunan selayaknya negara-negara lain seperti negara kita, pakai semen dan lain-lain. Nah, ini salah satu persiapan kita. Minimal kita punya ilmunya. Ya. Kita punya ilmunya bagaimana cara kita beristinja, apalagi kalau kita naik pesawat. Nah, naik pesawat kadang airnya nggak ada, mau nggak mau pakai tisu. Nah, kalau kita nggak ngerti caranya, nanti pakaian kita najis, ya. Atau istinja kita nggak sah, ya. Sehingga kita paksakan sholat kita nggak sah. Wa an la yajifan najis, jadi najisnya belum kering, jadi langsung maksudnya, jadi buang air kecil atau buang air besar, begitu selesai langsung bersihkan pakai batu. Wa an la yantakil. Nah, ini juga penting ini. Najisnya tidak berpindah. Najisnya tidak berpindah. Ini mohon maaf ini karena bahasannya istinja ya. Kita jelaskan detail supaya paham. Misal ada orang dia buang air kecil ya. Dia kencing tapi najisnya pindah. Pindahnya kemana? Pindahnya ke paha. Jadi air kencingnya itu kena di paha. Lah sing di paha ini mboten saged jenengan usap damel batu. Nggak bisa, karena istinja bil hajar, istinja pakai batu atau pakai tisu itu hanya di area kemaluan saja. Hanya di area kemaluan saja. Keluar dari area kemaluan, jadi kalau di sini namanya hasyafah. Hasyafah itu mohon maaf, kepala kemaluan. Atau sofhah itu lipatan dubur, kemaluan belakang. Kalau lebih dari itu sudah berpindah kotorannya, para hadirin, lebih daripada sofhah lipatan kemaluan belakang, ya, maka sudah tidak bisa lagi pakai batu. Tidak bisa lagi pakai tisu. Seandainya kok jenengan usap pakai batu atau pakai tisu di paha, ya, tadi air kencingnya di paha, kena di paha, kemudian jenengan usap pakai tisu, maka
paha jenengan tetap dihukumi najis. Cuman untungnya kalau jenengan usap pakai tisu kering. Kering sehingga tidak mengenai daripada pakaian panjenengan, enggak mengenai sarung panjenengan. Karena di dalam hukum fikih niku para hadirin, al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Sesuatu yang kering ketemu dengan yang kering niku suci tanpa diragukan. Sesuatu yang kering ketemu dengan yang kering niku hukumnya suci. Sebagai gambaran contoh, kita punya tangan kering, kemudian kita mau ambil batu. Begitu kita pegang, kita lihat ternyata bukan batu, kotoran kucing sing wis garing. Kita lempar. Gimana? Tangan kita najis nggak? Nggak najis. Kenapa? Karena tangan kita kering, kotorannya kering. Begitu juga anjing. Kalau ada anjing lari, kemudian nyenggol sarung kita. Nah, kita lihat, sarung kita basah nggak? Oh, sarung kita kering. Anjingnya kira-kira basah tidak? Oh, ternyata kelihatan anjingnya kering. Ya sudah, suci, nggak najis itu. Ya, tidak najis, para hadirin. Jadi kalau ada najis yang jatuh ke paha dan kita ingin beristinja dengan batu atau tisu, maka istinjanya sudah nggak sah. Tapi kalau jenengan usap dan sampai kering, minimal jenengan dapat manfaat karena najisnya sudah kering. Ketika bersentuhan dengan pakaian jenengan nggak ikut najis. Itu manfaatnya. Tapi tetap istinjanya nggak dianggap. Jadi kalau ada orang yang kotorannya sampai ke paha, air kencingnya sampai ke paha, kemudian dia usap dengan batu, kemudian dia sholat, nggak sah sholatnya. Karena itu sudah keluar dari batasan istinja yang diperbolehkan. Jadi istinja niku namung di area kemaluan saja. Lebih dari area kemaluan, itu sudah nggak bisa lagi istinja dengan hajar, dengan batu, atau dengan sesuatu yang manfaatnya sama seperti batu. Kemudian wala yatra alaihi akhar, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Najisnya niku mboten kecampur sama sesuatu yang lainnya. Kalau sudah bercampur dengan yang lain, maka nggak bisa lagi istinja pakai batu. Misal bercampur dengan air atau dengan keringat atau dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau Imam Romli dalam bab ini, dalam syarat yang keberapa ini? Kelima apa kelima ya? Dalam syarat yang kelima ini, Imam Romli itu mengatakan kalau campurannya itu kering, maka tetap bisa istinja pakai batu. Jadi dalam fikih mazhab Syafi'i ini unik para hadirin. Wonten pendapat dua ulama yang saling bertentangan ada. Jadi kalau Imam Romli biasanya bertentangannya sama Imam Ibnu Hajar. Imam Romli A, pasti Imam Ibnu Hajar B. Tapi ini buatan musuhan. Saat ini beda pendapat musuhan. Ini enggak musuhan, sama-sama Syafi'i, tapi menguntungkan. Ya, menguntungkan. Kalau Imam Nawawi itu biasanya bertentangannya dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu sama Imam Nawawi, kalau Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau bercampur dengan sesuatu yang lain kotorannya, maka sudah nggak bisa lagi istinja pakai batu, harus pakai air. Wala yujawi safhatahu wa hasyafatahu. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Tidak keluar dari bagian safhah. Safhah itu lipatan dubur. Kemaluan belakang. Jadi bahasa Arab kemaluan belakang itu bahasa Arabnya apa? Dubur. Dubur itu artinya belakang. Makanya ada hadis ya. Makanya ngaji niku para hadirin jangan sampai kita ngantuk. Kalau ngantuk bahaya makanya. Karena wonten hadis niku yang juga Nabi katakan man qala dubura kulli salatin. Siapa orang yang membaca dubur kulli shalah. Dubur itu artinya belakang. Ini kan bahasa sopan, gitu kan? Bahasa sopan. Maksudnya dubur itu
Kalau di dalam fikih istinja ya maksudnya kemaluan belakang. Tapi kalau dipakai untuk kalimat sehari-hari ya maknanya belakang. Siapa orang yang membaca di belakang setiap sholat, maksudnya setelah sholat. Jadi bukan membaca kok neng dubur ngoten. Ini kan bahaya itu. Tidak boleh ngantuk kalau ngaji. Siapa orang yang membaca setiap habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya, itu dapat ampunan dari Allah. Itu kan kata Nabi seperti itu. Jadi kalau kemaluan depan, bahasa Arabnya kubul. Ya. Sanes kebuli, kebuli panganan. Ya. Kubul, ya. Kubul, artinya depan. Ya. Kubul, kalau belakang dubur. Jadi sofhah la yujawizu sofhatahu, tidak melewati dari batasan sofhah. Sofhah itu lipatan dubur, ya. 2 lipatan dubur, bertemunya dubur kanan dan kiri. Nah kalau sudah yang masih bertemu itu, selagi masih di area yang bertemu, para hadirin itu masih boleh istinja pakai batu. Tapi kalau sudah lewat dari area yang dubur yang bertemu, ya, maka itu sudah tidak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Kemudian hasyafah, tidak melewati hasyafah. Ai ra'su dzakarihi, kepala daripada kemaluan, fil bauli, di dalam buang air kecil. Jadi nggak boleh kalau sudah lewat najisnya air kencingnya itu lewat mengenai, mohon maaf, batang kemaluan atau sampai ke tempat yang lainnya, itu sudah nggak bisa lagi pakai batu. Jadi yang bisa pakai batu hanya yang di sekitar sofhah tadi, lipatan dubur, atau di sekitar kepala kemaluan. Kemudian wala yusibuhu ma'un, wala yusibuhu ma'un. Nah, ini di fikih dasar Safinah ada syarat yang keberapa ini? Ke-6 ya. La yusibuhu ma'un. Ini sebagian ulama mengatakan ini seharusnya nggak ada syarat ini gitu. Karena apa? Secara logika kalau diartikan la yusibuhu ma'un itu artinya tidak terkena air. Tidak terkena air. Jadi syarat menggunakan batu itu nggak boleh najisnya terkena air. Nah, para ulama bahas, lah wong wis enek banyu nyapa kok bahas batu gitu loh. Nah, berarti syarat ini sebenarnya hanya untuk tambahan saja. Intinya seperti tadi, nggak boleh campur dengan yang lainnya. Murni najisnya baru keluar dari tempat kotoran itu, para hadirin langsung dibersihkan dengan batu, tidak bercampur dengan apapun. Kalau di dalam kitab yang lebih tinggi, ya, tidak ada syarat la yusibuhu ma'un, itu tidak ada. Tapi tetap 8 syaratnya. Diganti, bukan la yusibuhu ma'un, tapi isti'abul mahal. Batunya itu mampu untuk mengangkat kotoran di seluruh tempat keluarnya najis. Artinya batunya juga tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Jadi batunya yang sedang. Batunya yang sedang. Nah, kemudian yang terakhir syaratnya adalah antakunal ahjar tahiratan. Batunya harus suci. Batunya harus batu yang suci. Atau tisunya tisu yang suci. Kalau tisu bekas tidak boleh, walaupun mengeringkan tempat keluarnya kotoran. Kalau bekas dipakai najis nggak boleh. Jadi harus suci. Batunya harus suci. Kemudian atau kalau pakai tisu ya tisunya harus suci. Nah, jadi ini sedikit tentang masalah istinja, para hadirin. Ya. Jadi istinja itu intinya adalah hukumnya wajib. Setiap hari kita wajib beristinja, karena setiap hari kita buang kotoran. Setiap hari kita buang air kecil, buang air besar. Maka hukum istinja adalah wajib. Kemudian bagaimana adab istinja yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada adab istinja, para hadirin, sunnah istinja. Di antaranya kata para ulama, sunnahnya istinja itu sangat banyak sekali. Yang pertama, menyediakan alat istinja sebelum kita buang air.
Jadi jenengan kalau masuk kamar mandi, jenengan pastikan airnya ada atau enggak. Itu jenengan pastikan, itu jenengan dapat pahala. Oh, di ember wonten, airnya ada. Atau jenengan kalau mau pakai batu, ya jenengan ambil batu dulu baru buang air. Nah, jangan buang air kemudian cari batu. Nah, mumet, gitu kan? Nah, mumet, cari batu dulu baru buang air. Itu dapat pahala, jenengan nih, dapat pahala. Kemudian itar, sunnahnya 3 kali. Niki berlaku untuk air, juga berlaku untuk batu. Kalau mau nyiram, sunnahnya 3 kali. Dan kalau istinja pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Jadi sunnahnya istinja itu pakai tangan kiri. Kalau harus melibatkan jari, pakai jari tengah. Nah, pakai jari tengah. Kita kalau mau melibatkan, misal buang air besar, mau bersihkan, pakai jari tengah yang bagian dalam, bukan bagian ujung. Salah kalau pakai bagian ujung, salah. Dari segi ilmu kesehatan juga nggak baik itu. Yang benar pakai bagian sini, pakai bagian dalam. Kalau pakai ujung, dari segi kesehatan kurang baik. Yang kedua, para hadirin, ini sangat berpengaruh di saat kalau panjenengan puasa. Kalau kita pakai bagian ujung, sedangkan kita sedang berpuasa, kok masuk sedikit para hadirin ke dalam lubang, jari kita ini ujungnya masuk sedikit dalam lubang, puasa kita batal. Puasa kita batal. Karena di dalam hukum puasa itu kan, yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang. Oke. Masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang. Di antaranya adalah lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Apa yang masuk? Nopo mawon. Nah, termasuk jari. Jari kita istinja, kemudian kok masuk sedikit, batal puasa kita. Termasuk juga kotoran. Kotoran yang masuk kembali itu sakit batal di poso nih. Nah, makanya kalau buang air besar ketika puasa lebih berhati-hati, berhati-hati. Nah, supaya aman jangan pakai ujung jari, pakai sini, pakai bagian dalam. Kenapa kok tangan kiri? Karena tangan kiri itu identik dengan sesuatu yang kotor, para hadirin. Makanya kalau kita menguap, apa bahasa Jawa ini nguap, no, angop, nah, itu kan sunnah. Kita tutup dengan tangan. Bahkan Nabi mengatakan kalau kalian menguap tahan. Lek iso ojo menguap, katanya. Lek iso ojo angop. Makanya kan ada bisa kan kita nahan kan bisa sebenarnya. Kepingin menguap tapi kita mingkem. Tahan, ngempet. Itu sunnahnya malah seperti itu. Kalau seandainya kok terpaksa harus dibuka, maka tutup dengan tangan kanan. Tutup ini, pakai bagian dalam. Tangan kanan. Kalau pakai tangan kanan, pakai bagian telapak tangan. Tapi kalau pakai tangan kiri, pakai bagian punggung. Gini. Kenapa? Karena ini kotor. Ini kotor. Ini digunakan untuk istinja. Pakainya seperti ini. Jadi kalau menguap, angop, sunnahnya ditahan. Sunnahnya ditahan. Bahkan Nabi katakan, jangan sampai kalian angop kok sampai mengeluarkan suara. Ini sering kadang nih. Wah, itu hiburannya setan itu. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang menguap, angop kok keluar suara, itu setan ngakak nih. Jadi jenengan ini dados napa? Penghiburnya setan gitu. Tapi sebaliknya kalau bersin nggak boleh ditahan. Jadi karena kata Nabi, menguap itu minasyaiton. Tasawuf minasyaiton. Menguap itu dari setan. Tapi kalau bersin, al-atas itu minallah. Bersin itu dari Allah. Itu cara Allah mengeluarkan penyakit dalam tubuh kita. Makanya orang yang bersin dianjurkan baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bersin jangan ditahan. Karena bersin bagus. Tapi ya jangan di muka orang. Bagus ya, berpaling. Kemudian i'timad alal azbi al-wusta fi duburi idastanja bil ma. Kemudian ini juga cara buang
duduk buang air kecil. Cara duduk ketika kita buang air kecil yang baik, dan bahkan ada satu dokter, seorang ilmuwan kafir masuk Islam cuman gara-gara meneliti cara kencing umat Islam yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kita praktekkan ya, cara duduk ini, cara duduk buang air kecil ya. Sunnahnya kita letakkan, kita jadikan kaki yang sebelah kiri sebagai tumpuan. Jadi bukan jongkok seperti ini, bukan, tapi seperti ini. Ini yang kiri kita gunakan untuk tumpuan. Kemudian yang kanan dibuka, yang kanan dibuka. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini cara yang sehat. Ada seorang dokter kafir meneliti cara yang diajarkan Nabi untuk buang air kecil, dan ternyata memiliki manfaat yang begitu luar biasa. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi yang kiri kita jadikan tumpuan, jinjit, belakangnya jinjit ini. Nah, yang kiri jinjit, yang kanan nggak jinjit, yang kanan biasa terus dibuka. Nah, dibuka. Setelah selesai buang air kecil, jangan langsung berdiri, berdeham 3 kali. Nah, dehamnya bukan seperti orang kalau mau menggoda orang lain itu. Gitu betul. Dehamnya niku nekan. Ditekan. Tujuannya untuk mengeluarkan sisa. Kemudian nanti baru setelah itu kita beranjak untuk beristinja. Ketika beristinja sunnah untuk ditekan. Ini bagi yang laki-laki, sunnah untuk ditekan hasafahnya ya. Ditekan kemaluannya untuk mengeluarkan total. Karena biasanya kalau tidak kita amalkan seperti itu para hadirin, kita nggak perhatian dengan masalah sunnah ini, biasanya ada sisa kotoran di dalam. Nanti akan keluar kalau panjenengan rukuk. Nah, nanti bisa dipraktekkan itu. Bisa dicek, panjenengan nggak ngamalkan itu, panjenengan taruh tisu. Di kemaluan taruh di tisu. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, coba jenengan rukuk. Jenengan rukuk seperti ini. Nanti ada kotoran yang keluar. Nah, itu kalau kena pakaian kan najis. Akhirnya sholat kita nggak sah. Makanya pentingnya mengamalkan sunnahnya Nabi ini bukan hanya untuk sekedar mencari pahala, tapi untuk kesehatan. Dan orang yang mengamalkan ini, insya Allah dia akan aman dari kencing batu. Karena total, semua kotorannya keluar. Jadi ada dehamnya, ya, berdeham. Nah, jadi kalau paham enak gitu. Jadi kalau lihat orang di kamar mandi, kalau jenengan di kamar mandi, misalnya kamar mandi pasar, kamar mandi mall misalnya, atau kamar mandi yang berjajar-jajar, kayak enek wong dam-dam bukan gudon jenengan nih, nah, paham berarti ini, ngamalkan sunnah dia. 3 kali ya, sunnah berdeham 3 kali. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, ayakhudha farjahu baina isba'ihi as-sababa wal wusta. Setelah berdeham 3 kali, kemudian kita menggunakan jari as-sababah wal wusta. Ini waktu buang air kecil, kalau memang harus memegang kemaluan, pakai as-sababah wal wusta. Kalau memang harus memegang kemaluan, pakainya 2 jari ini. Kalau harus memegang kemaluan, pakainya dua jari ini. Jari telunjuk sama jari wusta jari tengah. Nah, pakainya 2 jari ini. Kemudian takdimul ma' lil qubul. Kalau kita istinjaknya pakai air dan kita saat itu lagi buang air kecil dan buang air besar, maka diutamakan yang pertama kali disucikan adalah kubul, kemaluan depan. Kalau pakai air. Jadi kalau kita lagi BAB sama buang air kecil bersamaan, maka yang disucikan terlebih dahulu adalah kemaluan depan. Yang disucikan terlebih dahulu kemaluan depan. Ini kalau pakai air. Tapi kalau pakai batu, yang disucikan kemaluan belakang dulu. Kalau pakai batu, yang disucikan kemaluan belakang dulu.
Nah, kemudian juga sunnah, nah ini yang jarang kita amalkan ini. Nah, yang terakhir sunnah nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Setelah selesai semuanya, istinja sampun selesai, panjenengan pun damel sarung, izar, sunnah kita ambil air dengan tangan kita, kemudian kita cipratkan di sarung. Kita cipratkan gini, boten damel selang tapi, selang bahasa kabeh. Air di tangan aja, ambil air sedikit, cipratkan di sarung. Ini termasuk yang diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya yang paling terbaik adalah ketika buang air kecil dalam posisi duduk. Kalau ada yang bilang, tapi Nabi kan pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Ada riwayatnya itu. Nabi SAW dijelaskan bahwasanya Nabi itu pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi dijelaskan, kapan Nabi itu buang air kecil dalam keadaan berdiri? Karena ada uzur. Yang pertama sakit. Karena Nabi nggak kuat untuk duduk. Itu maklum, dimaklumi. Tapi kalau kita yang sehat jangan berdiri, para hadirin. Kenapa? Kalau berdiri itu nggak keluar semuanya. Buang air berdiri itu, buang air kecil berdiri itu, kotorannya nggak keluar semua. Itu yang akhirnya menjadikan sebab adanya batu di dalam saluran buang air kecil. Akhirnya kita akan merasakan sakit yang begitu luar biasa. Akhirnya operasi dan lain-lain itu disebabkan karena buang air kecilnya tidak duduk. Jadi minimal kalau buang air kecil supaya sehat, para hadirin, yang pertama duduk, yang kedua setelah semuanya keluar berdaham 3 kali, dahamnya ditekan ya. Kemudian setelah itu baru dipijat supaya keluar semuanya. Insya Allah tidak akan terjadi batu apa namanya? Kencing batu, karena kotoran manusia itu kalau diem lama di dalam dia akan mengkristal. Jadi yang dinamakan kencing batu itu ya dari kotoran kita sendiri, itu mengkristal, mengeras. Nah, mengeras kemudian menyumbat saluran pembuangan yang menjadikan akhirnya sakit. Nah, kalau kita niru akhlaknya Nabi, kita niru sunnahnya Nabi, insya Allah kita tidak akan pernah terkena serangan penyakit-penyakit yang semacam itu. Nah, jadi Nabi pernah berdiri, para ulama menjelaskan yang pertama karena Nabi sakit. Yang kedua, para hadirin, karena di sekitar tempat Nabi mau buang air kecil itu penuh najis. Banyak najis, sehingga kalau Nabi duduk nanti pakaiannya kena najis. Atau yang ketiga, ada salah satu pengobatan orang Arab dulu. Orang Arab dulu itu kalau mereka merasakan sakit di bagian sulbi, bagian pinggang belakang atau di bagian bawah perut, cara mereka menterapi untuk menghilangkan sakit tersebut dengan kencing berdiri. Jadi ini dijelaskan sama para ulama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita nggak menyangka, Nabi lo kencing berdiri, boten. Nabi Muhammad itu kencingnya duduk. Kalau seandainya berdiri karena 3 alasan ini tadi, sakit atau terapi, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, cuman saya nggak tahu itu, saya baru dengar ya dari baca kitab. Ya. Kalau orang Arab itu punya kebiasaan menterapi kalau merasakan ada rasa nyeri di bagian pinggang belakang atau di bagian bawah perut, ya, dekat dengan paha, kok ada rasa sakit, mereka menterapinya dengan kencing berdiri. Ya. Jadi intinya Nabi kalau buang air kecil dalam keadaan duduk. Kemudian jangan menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke kiblat. Walaupun kamar mandi kita sudah bertembok. Jadi para ulama membahas nggak boleh menghadap ke kiblat kalau tidak ada satir, tidak ada penghalang antara kiblat dengan kita yang sedang buang air. Kalau ada penghalang masih diperbolehkan, tapi tetap namanya adab itu, para hadirin, ya. Kalau kita berkata penghalang, lu kiblat ini penghalangnya dari Indonesia bisa akeh, gitu kan? Nah, jangan menghadap ke barat ini ngadep napa mawon bulan, nggih. Ngadep napa temboke Pak Haji Mur, nggih. Ini Tanggi, Ngajeng, makin ngadep negara lain, nggih. Ngadep Aceh, ngadep lah. Kalau kita katakan seperti itu ya jelas hijabnya banyak, tapi tetap namanya adab itu
diutamakan para hadirin, namanya adab diutamakan. Jadi kalau pakai membuat kamar mandi diusahakan klosetnya jangan menghadap ke arah kiblat. Jangan menghadap ke arah kiblat, juga jangan, intinya cari arah yang lain. Kalau kiblat kita barat berarti cari yang utara atau selatan. Cari utara atau selatan. Nah, ini salah satu daripada sunnah di dalam beristinja. Insyaallah. Nah, kemudian ini ada sedikit tambahan juga para hadirin, ini dari Imam Ghazali. Kalau masuk kamar mandi niku sunnah damel kopiah. Ya. Lah ibu-ibu pripun kopiahan mboten ibu-ibu nggih. Nah, ibu-ibu pakai kerudung. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah niku pernah Imam Ghazali niku menjelaskan bahwasanya orang yang masuk kamar mandi kok tidak menggunakan penutup kepala itu yuris, menyebabkan daripada rontoknya rambut. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu kalau kamar mandi pakai kopiah. Masuk kamar mandi pakai kopiah. Jadi yang atas ditutup, yang bawah ditutup. Yang bawah pakai apa? Sandal. Jadi Nabi kalau masuk kamar mandi pakai sandal, kemudian juga pakai kopiah. Jadi disediakan di kamar mandinya ada kopiah ya. Ya di luar berarti, kopiahnya taruh di luar, sandal juga nanti masuk kamar mandi pakai sandal pakai kopiah. Enggak ada pakai anduk, tutup pakai anduk. Tutup pakai anduk masuk, supaya yang pertama dihindari dari kerontokan rambut. Yang kedua, karena setan itu masuk majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah yang dimulai dari kepala atau dimulai dari kaki. Makanya bekam niku mboten namung kok menyehatkan tubuh, tapi mengeluarkan setan yang ada dalam darah kita. Nah, makanya ada orang yang kesurupan dibekam waras. Kesurupan dibekam waras. Nah, itu supaya setan tidak masuk ke dalam tubuh kita, karena kamar mandi itu tempatnya jin. Kamar mandi itu pasti wonten, saya lupa nama jinnya. Ada jin khusus yang kerjaannya itu nongkrong di kamar mandi. Oke, enten, saya lupa namanya. Jin apa supaya makanya kita cari, tapi kan buat apa juga ngapal namanya, apa baca kenalan kan. Ada pokoknya jin khusus yang kerjaannya nongkrong di kamar mandi. Nah, itu yang pasti menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga khala'a khatamahu. Nabi itu kalau masuk kamar mandi melepas cincinnya. Tapi cincinnya Nabi niku wonten tulisan Muhammadun Rasulullah. Jadi intinya kalau masuk kamar mandi jangan bawa nama Nabi Muhammad, jangan bawa nama Allah. Jangan bawa nama Nabi Muhammad, jangan bawa nama Allah. Lain jenengan kok pakai sesuatu yang di situ bertuliskan nama Allah, wis kadung masuk maka langsung dilepas, tutup. Masukkan ke kantong. Kalau enggak ada maka tutup pakai jari, pakai tangan, digenggam. Jangan dibiarkan terbuka. Apalagi sampai zikiran di kamar mandi, ya nggak boleh menyebut nama Allah, nama Nabi di kamar mandi. Rian saya lagi ngajar di pondok Al-Bahjah, pagi-pagi saya lagi ngajar, itu kok ada suara santri sholawatan, satu anak santri sholawatan, suaranya kenceng banget. Akhirnya saya bilang ke anak-anak santri yang lagi saya ajar ini siapa yang gosidaan ini? Dilihat, wah fulan bin fulan, masih kecil, santri SD iku. Akhirnya saya datangi, dan ternyata piyambak ini santri ini gosidaan di kamar mandi. Jadi sholawatan ini di kamar mandi, suaranya kan gemang gitu, kayak pakai mic gitu. Akhirnya saya katakan, jangan sholawatan di kamar mandi gitu. Akhirnya sampai dia selesai dia keluar, gak boleh sholawatan kamar mandi. Saya takut jin. Saya takut jin, makanya kalau salawatan di kamar mandi gitu. Nggak boleh. Kalau salawatan dalam hati aja, jangan dikeluarkan suaranya. Nanti jinnya malah ganggu saya gitu. Nggak ada jinnya ganggu, nggak ada. Kalau kamu nggak takut, jinnya yang takut gitu. Kalau kamu takut, jinnya nakut-nakuti, tak bilang gitu. Memang jin ini kan ngoten. Jadi makruh hukumnya menyebut nama Allah dan Rasul di dalam kamar mandi. Dan haram hukumnya kalau berbarengan dengan keluarnya kotoran. Haram.
Lagi keluar kotoran kita nyebut nama Allah. Hati-hati nih. Biasanya juga keceplosan nyebut, gitu kan? Sudah 5 hari nggak buang air besar, perut nggak enak, begitu keluar, alhamdulillah, katanya. Hati-hati, tidak boleh. Hukumnya haram. Syukurnya buang air itu nikmat, buang air itu nikmat. Tapi bukan kemudian kok kita ucapkan di kamar mandi, bukan tempatnya itu. Bikin ada tempatnya sendiri. Insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini sangat manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita baca doa. Monggo saged dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahudha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل سؤول وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.